Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam ini saya akan sedikit membagikan bagaimana sih cara menghubungkan login Google Firebase ke Laravel. Di sini saya menggunakan Laravel versi 10. Oke. Jadi langkah-langkah yang akan kita kerjakan itu di sini kita yang pertama itu akan menyiapkan sebuah akun Firebase-nya ya. Oke. Di sini kita coba siapin akunnya dulu. Oke. Nah, di sini teman-teman kalau misalkan mau login Firebase, teman-teman bisa cari Firebase Google. Ya. Teman-teman bisa klik nih di sini. Firebase. Nah, nanti di sini bakal masuk konsol. Di sini saya ganti dulu akunnya pakai akun yang dev ya. Oke, akun yang ini, lalu teman-teman pergi ke konsol. Nah, tampilannya adalah seperti ini. Nah, di sini teman-teman bisa bikin project baru ya. Nah, di sini namanya bebas ya. Di sini misalkan saya tulis dengan latihan login ya. Continue. Oke, ini kita continue aja. Default aja untuk pilihannya. Kita create project. Nah, kita tunggu dulu sampai selesai. Nah ya. Jadi di Firebase itu kita bisa menggunakan beberapa login Google ya, bisa pakai Google, Facebook ataupun akun yang lainnya. Nah, di sini kita coba setup untuk yang Google-nya aja. Oke, kita sebentar lagi finishing off. Oke, sip. Oke, new project is ready. Kita continue. Nah, nanti dia bakal muncul tampilan seperti ini. Nah, teman-teman, kalau untuk setup website, nih di sini teman-teman bisa klik yang ikon ini. Ada namanya itu ada ada Apple atau iOS, ada Android, ada web, ada Unity ataupun Flutter. Nah, teman-teman klik yang bagian web yang ini. Nah, di sini kita bikin daftarkan webnya nih. Nah, di sini teman-teman isi nih, misalkan belajar login. Ini teman-teman isi dengan bebas ya. Di sini saya pakai belajar login. Ini untuk ininya setup Firebase hosting ini nggak perlu dicentang ya. Lanjut aja register app. Nah, tunggu. Nah, di sini teman-teman ada banyak pilihan nih, bakal muncul beberapa pilihan. Ada yang menggunakan npm dan menggunakan script tag. Nah, karena di sini kita menggunakan menggunakan web ya tanpa npm, kita pakai script tag aja nih ya. Nah, sebenarnya sih rekomendasi pakai npm ya, biar lebih rapi kodenya. Di bundle ya, jadi nanti ada proses build terlebih dahulu sehingga ukurnya tidak terlalu besar. Tapi karena kita cari yang lebih mudah ya, lebih simpel, kita pakai yang script tag yang ini, pilih copy codingannya. Oke. Nah, nanti ini codingan ini kita pakai ya. Nah, oke. Setelah muncul tampilan ini, kita mulai bikin project punya dulu nih ya, sebelum kita lanjut. Oke. Kita install dulu terlebih dahulu Laravelnya. Ya. Oke, kita install dulu Laravelnya. Di sini saya pakai Laravel 10 ya. Sebenarnya sih untuk mau pakai Laravel 9 ataupun 8 atau versi sebelumnya itu sama saja ya. Hanya sedikit perbedaan. Jadi sepertinya sih kalau misalkan di luar nggak pakai Laravel 10 juga untuk caranya mungkin masih sama. Saya yakin sih masih sama, nggak beda jauh. Oke, nah kita bikin project baru. Oke. Misalkan di sini saya buka terminal. Oke, paste misalkan login Firebase. Oke. Tunggu loading dulu. Oke, sip. Kita masuk ke projectnya cd login Firebase. Oke. Kita masuk ke Visual Studio Code. Oke, ini udah masuk Visual Studio Code-nya. Oke, di sini kita coba setting env-nya dulu nih. Ya. Seperti biasa teman-teman setup Laravel ya.
Saya panggil dulu php artisan ke generate artisan, sorry, tidak cek dulu np-nya udah ada, oke nya juga sudah ada. Kita coba jalanin dulu php artisan serve. Oke, udah jalan servernya, kita coba tes di sini. Localhost 28000. Oke, tampilnya udah jalan ya. Nanti kalau saya akses ini udah jalan. Teman-teman bisa akses pakai ini atau pakai 127.0.0.1. Sama saja ya. Bisa pakai, pilih salah satu caranya. Nah, di sini kita udah setup yang ini. Kita pakai akses dulu nih web yang tadi nih. Kita kembali ke yang Firebase-nya. Nah, di sini itu ada kode yang modul yang ini. Nah, kode yang ini kita copy aja nih, ya. Salin, kita masukin kodenya di research view welcome. Nah, welcome ini kan ada kode yang tadi ya. Nah, kita kosongkan saja. Ctrl A, hapus. Kita ketik HTML, HTML, pilih yang ada kelimanya. Oke. Judulnya kita ganti dengan login Firebase. Nah, di sini kita taruh kodenya di sini. Nah, save. Oke, udah nih, kita udah setting untuk Firebase-nya. Nah, sekarang kita bikin, coba kita jalanin dulu ya. Kita bikin button. Kita bikin dulu button, misalkan login dengan Google. Nah, kita coba jalankan. Oke, muncul ya. Tapi kita kalau kita klik ini belum ada muncul apa-apa. Oke. Nah, kita udah setup, nah udah berhasil. Coba kita coba cek inspect console. Oke, nggak ada error ya. Oke, masih aman. Nah, sekarang kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu setting Firebase untuk loginnya ya. Karena kita ini udah didaftarin untuk login ininya. Oke, untuk login Firebase sendiri kita masuk ke dokumentasinya lagi. Yang ini kita continue untuk konsol dulu. Nah, di sini teman-teman bisa klik yang sebelah lonceng ya. Ini ada namanya Go to Docs. Di sini kita akses halaman dokumentasi dari si Firebase-nya. Pilih build. Di sini teman-teman pilih yang authentication. Pilih yang web. Nah, di sini teman-teman cari yang Google. Nah, kita udah dapat nih. Ini di sini ada tahapan-tahapannya ya. Di sini tuh ada sebelum mulai, ada add Firebase to your JavaScript project. Nah, tahap yang pertama ini kita udah lalui ya. Nah, ini adalah setupnya nih. Kita udah bikin. Kita lanjut ke tahap berikutnya, yaitu mendaftarkan ininya nih. Nah, di sini ada jenis ya, ada yang namespace, ada yang menggunakan modular API. Nah, kita pakai yang web modular API-nya. Oke. Di sini kita perlu Firebase out. Oke. Firebase out. Oh iya, untuk codingan ini kayaknya kita ini kan codingan ini ya, pakai npm ya. Kita coba cari dulu di ini deh. Karena kita pakai modular, jadi kita cari dulu untuk bagian yang modularnya. Modular. Kita cari coba sebentar. Kita pakai yang metode modular. Kayaknya kita setup dulu dari awal. Ulangi lagi nih, authentication, get started, memulai. Nah, ini install jadikan Firebase. Oke. Akses Firebase. Terus kita cari yang metode yang lain ya. Kita pakai mode yang CDN. Ada yang CDN, kita coba cari metode lainnya. Angular, open ini tab dulu.
ini yang menggunakan metode Node.js-nya. Coba ke bawah. Bukan ya. Wait. Oke, with checking available. Oh ini, available variable JS SDK from CDN. Oke nih. Kalau teman-teman mau pakai CDN, teman-teman mungkin bisa, kalau daripada cara ini teman-teman bisa pakai link ini ya. Learn more available libraries. Kita pakai CDN aja. Di sini ada tutorial penggunaannya ya. Untuk login sendiri itu kita pakai ini ya teman-teman nih. Authentication. Oke, saya tandai dulu di sini ya. Yang pertama yang digunakan adalah authentication. Yang ini. Lalu yang kedua ini saya tandain. Yang pertama adalah authentication. Nah, lalu yang kedua untuk Firebase ini udah ada aja ya. Coba. Nah, jadi kita pakai yang Firebase out nih untuk login. Kita coba copy kode importnya ya. Copy, kita masukkan ke dalam kode si ininya. Nah, importnya seperti ini teman-teman. Nah, paste. Nah, oke udah ya, kita udah import nih untuk Firebase out. Sekarang kita coba nih cari yang diperlukan itu adalah, kita cek dulu remote config, tidak perlu. Oke, kayaknya udah sih. Kita kembali ke yang login ya, ke docs, build, lalu pilih authentication, web, dan ini Google. Oke. Nah, di Google ini kita langsung ke bagian ini nih. Kayak ini Firebase out ya. Nah, jadi kode ini tuh kita diwakili pakai yang ini kalau untuk yang CDN ya. Pakai yang from ini nih, Firebase out yes. Oke. Kita bikin const provider dulu. Oke. Kita copy codingannya. Tempel di sini aja nih di bawah Firebase ini ya. Oke, ini analitik kita hapus aja. Kita nggak perlu analitik. Paste. Oke, kita rapikan kodenya. Jadi kita bikin providernya, karena kita loginnya pakai Google, jadi kita bikin provider buat Google-nya. Nah, importnya Google Out Reader kan. Nah, import Google Out ini kita masukin nih ke dalam yang atas yang ini. Masukin. Nah, oke, kita hapus aja yang atasnya. Sip. Kita udah bikin providernya. Lalu yang kedua, kita bikin untuk out-nya nih. Oke, kita panggil import get out. Nah, karena kita udah nambahin di sini, kalian teman-teman itu tinggal nambah koma aja, koma get out seperti itu. Ya, jadi si import yang get out ini teman-teman cukup masukkan ke dalam import yang kurawal ini, kurawal ini. Oke. Kita copy kode yang ininya. Kita paste aja di sini. Sip. Kita lanjut. Yang ini opsional. Oke. Di sini juga kita pakai yang cons ini nih ya. Teman-teman tinggal copy yang ini aja. Nah, di sini teman-teman bisa lihat nih ya, ini yang diperlukan berarti. Berarti yang belum di sini belum ada itu, oke ini ya. Sign with pop up. Oke. Oke, kita masukin juga ke sini. Teman-teman tinggal copy aja nih kodenya nih sampai bawah. Copy. Teman-teman paste di sini. Oke. Nah. Oke, kita coba ya, teman-teman, apakah ada yang error di webnya. Kita masuk ke sini, kita coba refresh. Out katanya udah daftarin, coba kita cek. Oh ya, ini teman-teman udah double ya, kita hapus satu. Kita coba refresh. Oke, ini pop-up blocked ya. Kenapa muncul seperti ini? Karena si browser itu Chrome, itu maksudnya Chrome-nya itu punya ngeblok ya, ketika ada akses dia muncul browser, lalu ada akses untuk akses untuk pop-up, maka browser Chrome ini dia bakal langsung ngeblok nih. Nah, kali ini gimana antisipasinya? Kita bikin dulu action buat manggil kodenya nih. Bisa panggil ke function, bikin function buat diklik, atau kita pisahin aja. Nah, di sini saya pakai metode untuk jadi pemanggilan kode yang pop up
login ini kita panggil setelah button ini diklik nih. Oke. Di sini saya panggil kode ini, bikin function di sini. Saya panggil ini, misalkan ini ID, misalkan button Google ya. Di sini saya panggil ini dokumen dot query selector. Tadi apa ayatnya itu button Google ya, Google. Kita tambahkan event listener, add event listenernya klik function. Nah, oke ya, kita coba masukkan si JavaScript-nya ke dalam function yang ini. Oke, seperti ini ya. Kita coba jalankan, refresh. Oke, klik. Nah, tadi ada muncul ya. Kenapa ini? Oke, katanya configuration not found, domain global. Oke, di sini tuh kenapa terjadi close seperti ini? Nih, ketika diklik jadi muncul separuh ya. Kita coba refresh lagi, klik, dia langsung ke close. Kenapa? Karena si coding ini ngebaca kita belum terdaftar nih domainnya nih. Kita perlu mendaftarkan domainnya terlebih dahulu. Nih, kita daftarin dulu domainnya. Caranya adalah kita kembali ke latihan login, pilih yang project overview, project setting. Nah, di sini teman-teman masuk ke user and permission nih. Nah, coba ke general. Oke, ini web app-nya udah ya. Integration. Coba service account. Tadi ya, kita setting dulu. Oke, user and permission. Oke, kita cari dulu akun mana ya, sebentar. Firebase, database script, integration. Tadi dulu general, environment. Coba deh kita cari. Kita tambahkan domainnya nih. Biasanya karena domainnya belum setting nih. Ini tuh ada di service account kan, ntar ya, kita coba cek dulu ini. Kita harus mendaftarin dulu domainnya nih teman-teman. Biasanya ini tuh domainnya belum terdaftar, makanya dia ditolak. Oke. Oke, kita cari dulu nih. Kita cari di sini deh, coba ya, domain. Oke, di authentication coba cari deh. Build nih, kita pilih authentication. Oke ya, kita pilih ini get started.
Oh iya nih, kita pilih nih, Google-nya kita aktifin dulu ya nih. Setting domainnya nih kita aktifin dulu. Oh di sini teman-teman nih, kita lupa nama ini ya. Kita tambahin 127.0.0.1. Tadi ditolak kenapa? Karena ininya kita belum aktifin ya teman-teman di Google-nya ya. Kita klik enable. BPSDK-nya oke, udah ya. Save. Nih, kita aktifin dulu nih ya authentication yang ininya. Oke, sip. Nah, udah muncul ini tandanya udah aktif ya. Kita coba lagi refresh. Klik login dengan Google. Oke. Nah, kalau udah muncul seperti ini, tandanya teman-teman udah berhasil mengintegrasikan nih. Coba kita klik. Oke. Nah, udah bisa nih. Sorry, apa nih? Oke. Ini klik saya 425 ya. Coba login dulu. Coba login dulu. Nah, oke, udah saya aplikasi. Nah, udah berhasil nih teman-teman. Nah, tapi kita belum dapat datanya ya. Biar kita ngecek datanya dapat enggak, teman-teman bisa ngecek pakai console log nih di sininya. Console.log. Kita panggil result atau panggil user aja nih ya. Variabelnya kita panggil. Kita coba cek, kita refresh, login ulang pakai akun yang ini, pilih. Oke. Lihat. Di sini kalau kita ambil lihat dari console log, itu sudah muncul nih data-datanya nih. Ada email, ada namanya. Nah, data ini kita panggil buat nanti login di Laravelnya. Nah, di sini ada namanya itu UID. Nah, UID ini kita perlu simpan nih teman-teman. Nih, jadi UID ini kita simpan sebagai data yang digunakan nanti untuk login, ya. Ya nanti di tabel user itu kita tambahin lagi satu kolom ya nanti ya, buat nampung UID-nya ini, buat penanda akun kita ini terkoneksi dengan Firebase UID-nya ini gitu. Oke. Nah, begitu teman-teman untuk menghubungkannya nih. Mungkin nanti untuk video login setelah menggunakan Firebase kita lihat di part 2 nya ya, yang menggunakan Ajax-nya nanti. Oke, jadi untuk sekarang kita udah berhasil koneksi dulu, kita udah dapetin datanya terlebih dahulu ini. Oke, nanti di next tutorial kita lanjut untuk bagaimana sih cara login menggunakan Firebase ini, lalu dilanjutkan dengan register ke si Laravelnya menggunakan database ya, karena ini kita udah dapat datanya. Oke, itu aja mungkin ya yang untuk malam ini. Terima kasih, maaf jika masih kurang jelas ya terbatasan ini juga. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.